Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. 4 model manusia. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan wa ilma. Allah. Ada seorang hamba yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Ilmu diberi, harta diberi. Fawayattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu dan hartanya digunakan untuk berupaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan ilmunya disebarkan ke orang lain, diamalkan, dan dengan hartanya digunakan untuk membantu orang lain. Bersedekah, infak, membantu yang lain yang membutuhkannya. Artinya, dengan ilmu dan hartanya ia gunakan untuk bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Wa fayattaqi fihi rabbah wa yasil fihi rahimah. Kemudian menyambung silaturahmi dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengerti hak-haknya harta tersebut dan hak-haknya ilmu. Kalau punya ilmu harus diberikan ke orang lain, diajarkan. Haknya harta kalau ada zakat harus dibayarkan zakat. Kalau sudah seperti itu, ini luar biasa. Semoga Allah menggolongkan kita kelompok ini. Fa hadza bi afdhalil manazili, dia tempat yang paling mulia di surga nanti. Surga Firdaus nanti. Afdal manazil. Punya ilmu, punya harta. Dan dia menggunakan hartanya dan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kewajiban-kewajibannya disampaikan yang punya ilmu. Ada orang punya ilmu nyimpen ilmunya tok, enggak bisa dapat golongan ini. Punya harta hanya bisa numpuk cerita tentang koleksi mobilnya, koleksi rumahnya, koleksi vilanya, koleksi permatanya. Sedekahnya mah enggak masuk di sini. Yang kedua adalah abdun razaqahullahu ilma. Ada seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu. Walam yarzuqhu mala, tapi Allah tidak memberinya harta. Diberi ilmu saja. Hartanya tidak ada. Diberi ilmu, tidak ada harta. Fahuwa sadiqun niyyati. Tapi di dalam hatinya ada ketulusan di dalam berkeinginan berniat. Yaqulu berkata, lo anna limalan, kalau seandainya aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, niscaya aku akan berbuat seperti orang kaya itu. Jadi ngelihat orang kaya yang jago sedekah, rupanya dia mikir, ya Allah, kalau seandainya aku punya harta seperti dia, ya Allah, niscaya aku akan banyak sedekah seperti dia. Niat di dalam hati. Dia tidak punya harta, tapi lintasan-lintasannya adalah lintasan kemuliaan, dan melintaskan di hati Anda semua kemuliaan semacam ini. Berkeinginan kalau seandainya aku punya kekayaan seperti Pak Haji, Bu Haji itu yang Masya Allah perjuangannya di dalam membantu pondok, kalau aku punya seperti dia, niscaya aku akan bantu Allah. Niat tok. Fa huwa bi niyatihi, maka orang itu akan mendapatkan seperti niatnya. Fa ajruhu masawa, pahalanya sama. Bagi orang yang punya ilmu dan dengan yang pertama tadi sama. Ada yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Akan tapi dia berkeinginan kalau seandainya aku punya harta, tetap dia menjalankan tugas dengan ilmunya. Mengajar orang, memberi contoh suri teladan yang baik. Cuman dia tidak bisa berinfak dan sedekah karena dia adalah kiai fakir, ustadz fakir. Tapi dalam hatinya lintasan, ya Allah, kalau seandainya kau beri aku rezeki yang banyak seperti Pak Haji itu, niscaya aku akan bisa berbuat banyak seperti berbuat baik yang banyak seperti Pak Haji tersebut. Punya lintasan-lintasan kemuliaan semacam ini, ternyata Pak menjadikan dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang punya kekayaan juga yang berbuat baik. Yang ketiga adalah wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Ada orang diberi oleh Allah harta tapi gak punya ilmu. Waduh, kacau. Yang pertama tadi punya ilmu, punya harta. Jadi punya harta, ngerti ilmunya bagaimana menggunakan harta yang beri, bagaimana cara dagang yang benar sehingga tahu halal haram. Selamat dia, afdhalil manazil, tempat yang paling tinggi. Atau punya ilmu, dia ngerti ilmu halal haram tapi gak punya duit, gak bisa bisnis, tapi karena niatnya baik menjadi mulia. Ini yang ketiga. Ini model manusia diberi oleh Allah harta kaya raya, Masya Allah, tapi gak punya ilmu untuk mengelola hartanya dengan benar. Sehingga apa? Yakhbitu fi amalihi. Dia itu sudah gak karu-karuan, acak-acakan fi mali dalam urusan hartanya.
bisnisnya pun nggak peduli, sudah halal haram, riba masuk, transaksi nggak jelas, urusan bisnis yang nggak karu-karuan. Yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin, dia mengorak-arik hartanya itu, menggunakan hartanya tanpa ilmu, nggak ada ilmu di dalam dirinya, dan tidak mau bertanya kepada seseorang. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang ia miliki, hanya untuk tadi foya-foya, senang-senang dan sebagainya. Wala yasil rahimah, tidak digunakan untuk nyambung silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia tidak mengerti hak-haknya kepada Allah. Tentang zakat nggak ngerti, halal haram tidak boleh, urusan riba nggak ngerti. Fahadha bi akhbathil manazili, dan inilah orang paling buruknya tempat nanti di neraka jahannam. Allah, ini seruan kepada orang yang punya kekayaan, tinggal ningkatkan saja, belajar bagaimana mengelola harta dengan benar sesuai yang diridhoi oleh Allah. Keimanan, mencari, menggunakan hartanya untuk bagaimana untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sadari diri Anda semua yang telah Allah beri karunia kekayaan, tapi sisi lain Anda tidak mengerti ilmu. Sekarang waktunya untuk menambah ilmu tersebut, belajar dengan para ulama, para masyayikh, agar bisa mengarahkan sepak terjang Anda dalam urusan berbisnis, sehingga Anda bakal tahu mana halal, mana haram, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, maka Anda akan menjadi selamat. Tapi kalau Anda membiarkan itu semuanya, bahkan ada sebagian orang kaya paling alergi, paling nggak senang duduk sama kiai, takut dibilang haram, 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 semuanya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini bencana. Orang yang ketiga seperti itu, punya harta nggak punya ilmu, maka Anda tidak punya ilmu ya pura-pura Anda pinjam dari cara yang haram. Bagaimana bisa mendapatkan surga? Pinjam dengan yang ada ribanya untuk berbisnis menuju surga. Surga siapa yang kau tuju? Surganya Dajjal. Harus dengan cara yang benar, halal. Ya daripada kalau hitungannya untuk selamat-selamatan tok, daripada dia harus bekerja dengan duit yang banyak di dunia, tujuannya katanya baik, dia nggak selamat juga. Ya mending tidak punya, mending. Kalau mending itu adalah bukan harapan nomor satu. Mending nggak punya harta tapi punya cita-cita berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala besar seperti orang kelompok yang pertama. Daripada punya kekayaan, punya harta tapi nggak karu-karuan, digunakan untuk apa hartanya itu? Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma, seorang hamba yang tidak diberi oleh Allah harta, tidak diberi oleh Allah ilmu, nggak punya ilmu, nggak punya harta, fa huwa yaqulu, tapi dia masih berangan-angan, berharap, law anna li malan la amiltu bihi fihi bi amali fulan, kalau seandainya aku punya harta seperti Pak Haji, Bu Haji itu, atau Bapak yang dermawan itu, niscaya aku akan berbuat seperti dia kalau seandainya aku punya harta. Fa huwa bi niyyatihi, maka ia akan mendapatkan itu semua sesuai dengan niatnya. Fawisruhu masawaun, yani balasannya sama. Tidak diberi oleh harta, tidak diberi ilmu. Sudah nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, nggak punya ilmu, angan-angannya baik, pengen jadi orang dermawan sama ustadz itu, pengen kalau seandainya aku dapat ilmu, kemudian dapat harta, aku bisa sedekah banyak, ngajar orang, masya Allah, langkah senangnya aku, selamat dia. Tapi yang nasib buruk, nggak punya duit, nggak punya ilmu, lihat orang kaya, wah mabuk, senang-senang, foya-foya. Oh kalau kita nanti kaya, bentar lagi kita akan beli rumah, bisa berzina di situ, punya mobil, bisa ini. Sudah melarat, nggak punya duit, hayalannya kayak begitu. Hayalannya busuk, hayalannya jelek, busuk hatinya. Maka sesuai dengan kebusukan hati tersebut, dia akan mendapatkan kehinaan, angan-angannya. Berbeda dengan sudah, wah niat tidak, bakalan bakal diwujudkan itu nanti. Akan diwujudkan hal-hal yang seperti itu. Kebusukan-kebusukan
yang terlintas di dalam hatinya. Makanya para bapak ibu kalau niat yang baik aja deh, yang baik saja. Oh, kalau nanti aku diberi rezeki, aku akan berusaha untuk, bahkan kalau sudah dihitung-hitung, separuh akan saya gunakan untuk sedekah, akan bagi dari separuh, aku bagi 10 untuk ini. Terus ada lintasan-lintasan niat-niat kemuliaan. Kalau seandainya, makanya mumpung ini dengan niat saja dapat pahala. Kalau seandainya tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak diberi kekayaan dan tidak diberi oleh Allah ilmu, karena dia sudah banyak niat bercita-cita mulia, maka Allah akan berikan segala kebaikan. Dan itu lebih istimewa daripada orang yang menempuh kebaikan dengan cara yang buruk. Yang paling banyak menempuh kebaikan dengan cara yang buruk. Tujuannya baik tapi caranya nggak baik. Nah, ini yang banyak dan ini orang tertipu, dan setan mengajari yang demikian sehingga dia merasa punya amal baik, bersedekah dengan cara yang haram. Rezekinya nggak karu-karuan sedekah, paling rajin sedekah. Bahkan mungkin ada orang yang niat untuk bisa bantu pondok masjid rutin. Saya ingin bantu setiap tahun, setiap bulan berapa juta. Cuman cari jutanya Pak, saya akan titipkan duit saya di bank, nanti bunganya saya kirim ke situ. Wah, kalau saya nitipkan 2 miliar saja sudah keluar kurang lebihnya per bulan ini berapa puluh juta, lumayan deh untuk membantu guru-guru di pesantren. Kacau. Niatnya baik tapi caranya haram, tidak mendapatkan apa-apa, neraka tetap. Makanya kalau kita bersedekah berbuat baik harus dengan cara yang benar, tujuannya baik dan cara yang benar. Itulah yang dia menggunakan ilmunya, ilmu berbisnis, ilmu ngambil harta, ilmu ngambil uang dan seterusnya. Baik, itulah hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal anda meraba-raba diri anda ini golongan yang mana kira-kira. Ada di antara yang hadir ini adalah golongan yang pertama tadi. Dia punya kekayaan, dia punya ilmu, menggunakan hartanya dengan baik, masya Allah, afdalul manazil. Ada lagi yang naudzubillah di luar sana mungkin yang tidak pernah kenal kemuliaan. Cita-citanya selalu kejahatan, keburukan, jahat. Sudah begitu nggak kaya-kaya lagi. Nyungsep hayalannya, oh enak ya, bisa mabuk, gonta-ganti perempuan, hayal karena yang ditonton film-film semacam itu atau cerita yang aneh-aneh. Naudzubillah, busuk jiwanya, busuk hatinya. Dan ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan tapi tidak punya ilmu, menggunakan hartanya untuk kebusukan, kehinaan. Makanya itulah fi aqbathil manazil, akan berada di tempat yang sangat hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.